suami berusaha memberikan yang terbaik, maka respon yang terjadi adalah suami menilai. Tidak ada satupun sosok suami yang tidak Allah mudahkan untuk menilai kebaikan istrinya. Mustahil. Dia pasti akan menilai. Dan penilaian dia akan balas ya kebaikan-kebaikan istri tersebut dengan hal yang juga dia berusaha membahagiakan istrinya. Dan yang paling menonjol adalah di perhatian, ya, di rasa cinta, ungkapan-ungkapan yang indah, kemudian pemenuhan kebutuhan. Yang paling sering itu terjadi adalah pemenuhan kebutuhan. Semampu si suami. Dia akan berusaha bagaimana memberikan hadiah-hadiah, dia menyiapkan fasilitas yang layak, dia coba membahagiakan istri dengan membantu keluarga istrinya misalnya, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri yang tambahan ekstra selain daripada kebutuhan dasar. Mungkin ada tambahan pakaian, mungkin ada tambahan ingin bosan dengan makanan di rumah, kemudian beli masakan dari luar, dan seterusnya. Ya. Jadi setiap wanita muslimah wajib punya kepekaan agar dia tidak dapat murka Allah Subhanahu wa taala dalam menilai kebaikan suaminya. Jadi tidak boleh sembarangan dalam masalah poin seperti ini. Ingat selalu wahai muslimah, suamimu itu adalah orang asing. Bukan ayahmu, bukan orang yang dasarnya memang begitu lahir, dia punya kewajiban terhadap dirimu. Tapi dia adalah seorang yang asing. Begitu Anda menikah dengan dia, menjadi status istri, lalu tiba-tiba dia terbebani. Dia harus bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan makananmu, minumanmu, pakaianmu, tempat tinggalmu, transportasimu. Nilai kebaikan orang itu. Nilai. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Man lam yashkurun nas, la yashkurullah. Orang yang belum berterima kasih kepada manusia, maka belum terhitung berterima kasih kepada Allah. Maka harus hati-hati. Terutama istri pada suaminya. Anak pada orang tuanya. Ini semua poin penting sekali untuk digaris bawahi. Ya. Kemudian teman-teman sekalian beliau mengatakan, saya ulangi ini kata-kata yang indah ya. Baik saya ulangi, janganlah engkau hanya menginginkan suami mengabulkan segala permintaanmu dan mendatangkan segala keinginanmu tanpa memperhatikan sedikit pun kesulitan ekonominya. Tapi engkau harus memperhatikan kondisi psikis dan fisik yang sedang dialaminya. Tidak diragukan lagi bahwa ketidaktanggapan istri terhadap kondisi suami akan memperluas kerenggangan di antara suami istri tersebut. Justru yang seharusnya ia lakukan ialah mendukung dan membantunya untuk melewati krisis-krisis itu dengan segala apa yang bisa dilakukannya berupa kata-kata yang baik dan sumbangsi, ya, bantuan apa yang dia bisa bantu. Ada istri yang memberikan perhiasannya kepada suami, ada istri yang mencari pinjaman kepada keluarganya, ada istri yang menggugurkan haknya yang paling penting demi menghemat apa yang bisa dihemat. Di sini tampak jelas jati dirimu, wahai istri yang bijaksana. Di saat betul-betul suami bahkan sudah membahasakan, betul-betul kita sedang mengalami kerugian. Jadi yang ada adalah, oh ya, apa yang bisa saya bantu? Bagaimana? Saya doakan ya. Dengan tulus dia mendoakan suaminya, ya di waktu-waktu yang memang dia bisa mendoakan, gitu kan? Waktu mustajab antara azan iqamah pada saat dia lagi sujud, dan tulus antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada prasangka-prasangka atau tuduhan yang buruk, gitu kan? Karena prasangka dalam Islam itu wajib ada bukti. Tidak boleh sembarangan. Dan semalam di Blok M kami sudah membahas masalah itu ya. Satu dosa besar yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah tentang masalah ya, adanya atau menuduh tanpa ya, bukti. Ini dosa besar, bukan cuma dosa, ini dosa besar. Jadi nggak boleh seseorang itu menuduh tanpa bukti. Harus ada buktinya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-bayyinatu ala man idda'a. Harus ada bukti bagi orang yang menuduh. Ya. Wal yaminu ala mudda'a alaih. Dan orang yang tertuduh bersumpah kalau tidak. Itu cukup. Selebihnya serahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan pernah teman-teman, wahai muslimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah hanya karena ingin dipenuhi kebutuhannya, kemudian dia berkata kasar pada suaminya. Ya. Melotot, kemudian menggugurkan kewajiban dia dengan tidak melayani biologisnya misalnya, tidak melayani makanannya, bertutur kata yang kasar. Ini subhanallah, akhlak yang sangat buruk. Ya. Harusnya Anda bisa menilai sekecil apapun kebaikan suami. Sekali lagi saya pastikan, setiap laki-laki saudariku muslimah, kalau seandainya Anda diberikan sesuatu lalu Anda menilainya, Anda mengatakan terima kasih, Anda tunjukkan kepada dia bahwasanya ini adalah sesuatu yang besar di mata Anda, walaupun sebenarnya dia kecil nilainya. Maka pastikan suami Anda akan selalu berpikir di luar rumah sana, apalagi yang saya akan berikan kepada istri saya. Karena kebaikannya dari respon, pemberian dan pengorbanan itu. Ya, walaupun mungkin Anda memiliki paras wajah yang tidak ya
maksimal, bukan orang yang ya sangat cantik misalnya, atau fisik juga, atau misalnya keadaan ekonomi Anda, tapi Anda responnya begini, sangat baik. Maka suami tidak akan pandang semua kekurangan-kekurangan tersebut. Bagi dia adalah ini wanita yang baik buat saya, gitu kan. Walaupun dia cantiknya, mungkin dia wanita tercantik di dunia mungkin ya. Kemudian juga dia adalah wanita yang mapan dari sisi ekonomi sana, tapi tutur katanya kasar, suka menghina, suka menuduh. Ini hanya ada kerenggangan dalam rumah tangga, dan akhirnya bercerai puncaknya. Dan ini adalah kerugian yang luar biasa bagi Anda, karena Anda kehilangan kunci surga. Saya ingatkan kembali sabda Nabi SAW, ya, istri manapun yang meninggal lalu suaminya ridho, merasa kehilangan, ya, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, ini penting untuk digarisbawahi. Baik, kita masuk ke subjudul yang lain juga, jangan membelanjakan harta suamimu kecuali dengan izinnya. Ya. Di sana ada istri yang mengambil harta suaminya tanpa seizinnya atau tanpa sepengetahuannya, baik karena ketamakannya atau karena tidak ada pemisah antara dirinya dengan suaminya. Padahal bagaimanapun keadaannya, harta suami adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Bukan hanya hartanya saja, tapi semua yang dititipkan di rumah itu. Ini paragraf penting sekali. Ya. Jadi kalau Anda diberikan ATM, ya, banyak di antara bapak-bapak itu membahasakan ke saya bahkan. Cuma saya tidak setuju dengan ini ya. Semua ya rekeningnya, semua ATM-nya, semua segala macam harta dia, istrinya yang atur semuanya. Jadi dia kehilangan wibawa sebagai seorang laki-laki. Yang harusnya dia yang mengatur dan dia yang memenuhi kebutuhan istrinya. Dia yang memberi, malah sekarang dia yang diberi. Sampai pada tingkat ada seseorang yang sempat umroh bersama kami. Dia sempat minta tolong, Ustaz bisa nggak bersama-sama untuk melihat gamis baju. Oh ya bisa, insya Allah. Kemudian saya bilang, ayo kita jalan. Dia bilang sebentar, saya cek dulu Ustaz, karena ATM saya tidak tahu diisi berapa oleh istri saya. Loh, saya kaget. Loh, ATM itu punya antum? Iya. Terus uang yang diisi ke situ, uang antum juga? Iya. Cuma istri saya yang atur semuanya. Loh, kok ini unik sekali gitu. Kenapa beli gamis pun harus istrinya yang atur berapa pengeluarannya? Ini terbalik ini. Manajemen rumah tangga tidak seperti ini dalam Islam. Harusnya dia yang mengatur semua. Dia justru yang mengisikan rekening istrinya. Istrinya artinya kalau mau mengeluarkan uang pun dengan izinnya gitu kan, menyampaikan. Jadi jangan dibalik gitu. Dibalikin jadi tidak normal rumah tangga itu. Akhirnya si suami pun pada saat akan membantu keluarganya saja tidak bisa. Karena harus dengan izin istrinya. Sampai pada tingkat tidak bisa membantu orang tuanya sendiri. Coba Anda bayangkan. Untuk membantu ibunya, untuk membantu saudaranya, harus izin dengan istrinya dulu. Ini bagaimana manajemen rumah tangganya? Dan dalil dari mana yang digunakan ini? Yang ada, suami berkewajiban memberikan nafkah istri. Dia yang mengaturkan, iya. Dia totalkan sekian misalnya kebutuhannya. Lalu kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang ada. Tapi jangan dibalik, jadi tidak normal rumah tangga itu. Paragraf ini penting sekali. Ya. Ada sebagian istri, di sini beliau menyinggung, mengambil harta suami dengan mencuri di sini. Ya. Misalnya, mohon maaf ini kasus-kasus saja, saya cuma kasih gambaran. Misal mencuci pakaian atau akan mencuci pakaian kotor suami, kemudian diperiksa di kantong, oh ditemukan ada uang, misalnya. Udah diambil aja, dipakai. Udah tahu uang suami kok. Gitu. Gak bisa, karena itu bukan masuk dalam nafkah Anda, gitu kan. Bisa saja suami Anda jadi sangka buruk nanti sama orang lain. Dia tidak tahu kalau uang itu tertinggal di rumah. Dia pikir diambil oleh tukang parkir, diambil oleh staf di kantor, diambil oleh ini dan itu kan. Anda sampaikan ini ada uang kemarin. Amanah. Kalau suami tidak tahu, Allah tahu. Hati-hati. Di sini beliau mengatakan karena ketamakan saja. Ada juga istri suka sekali buat program. Ya. Setiap bulan buat program. Hanya untuk supaya ada uang tambahan. Buat program ini, buat program itu, perawatan ini, perawatan itu. Kalau darurat berbeda. Kalau tidak. Dan tujuannya hanya untuk menumpukin harta. Akhirnya sampai di rekeningnya membludak harta tersebut. Dia pikir itu hak dia. Subhanallah. Ini sama tanda kutip mencuri ini. Berbohong dia. Ya. Dia berbohong. Dia menyampaikan seakan-akan kebutuhan, padahal sebenarnya bukan. Akhirnya suaminya terbebani dengan itu. Sudah diingatkan, tidak mau dengar. Subhanallah. Di sini diingatkan, semua akan diminta pertanggungjawaban ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, padahal bagaimanapun keadaannya, harta suami adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat, bukan hanya hartanya saja.
uang yang ada.